Baik Bapak Ibu, apa sudah dengar suara kami Bapak Ibu? Halo? Ya. Dengar. Alhamdulillah mendengar, Pak. Sudah cukup banyak yang bergabung ya. Sudah 31 yang bergabung. Keren. Alhamdulillah banyak juga yang bergabung ya di apa itu injury time. Kenapa Bapak Ibu senang ya senang di injury time ya. Jadi di waktu-waktu akhir banyak sekali yang bergabung. Tidak masalah ya. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita buka ya. Tadi yang saya tampilkan adalah Tuibon dari keluarga Kinemaster ya, Kinemaster Indonesia ya. Jadi dulu untuk Tuibon ini ya hanya beberapa orang saja yang bisa membuat ya. Tetapi setelah kami buat tutorial yang sangat mudah itu, hampir semuanya bisa buat Tuibon ya sekarang ya. Memang Tuibon itu kan sulitnya kan di editnya ya, editing harus ya jelas mikir ya, kita mikir banyak ya. Bagaimana membuat konsep yang bagus itu kan sulitnya di situ. Nah, setelah kami temukan tutorial yang kemarin itu tanpa edit hanya menambah tulisan saja, wah semuanya hampir bisa ya. ada yang belum bisa sih dibuat Tuibonnya. Ada nggak yang belum bisa Pak? Bisa, ya? Ada, cuman ini laptopnya nih. Kalau ini membuat Tuibon nggak usah pakai laptop Ibu, langsung pakai handphone saja. Tuibon. Oh, udah ini yang mau buat background itu. Oh background. Kenapa Ibu di belakang Ibu ya? Kalau ingin bagus pakai green screen. Kalau nggak pakai green screen ya minimal satu warna di belakang itu Ibu. Jangan warna-warni biar terang ya. Minimal satu warna. Seperti itu. Wah ini Pak Eka Ya Pak. Ini wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangatnya luar biasa Pak ya. Ya. Mantap ini. Baik, kami buka dulu ya. Nanti kita ngobrol acaranya santai malam ini ya. Opening di 100 DP ini beda dengan opening di kelas dasar, kelas pemula atau kelas eksklusif ya. Baik, saya buka dulu. Ini tidak seleb, nanti insya Allah saya tayangkan di channel Ogi ya, di Ogi. Jadi nanti enggak live, tapi siaran tunda. Karena yang live itu yang free ya, insya live itu. Ini menuju 100 JP saya tayangkan di channel Ogi, tetapi tidak live. Tapi kami tayangkan ulang besok bisa dilihat ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kemudian kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada malam hari ini ya kita bisa kembali bertemu bertatap muka secara virtual. Mungkin ini yang ketiga kalinya ini ya Bapak Ibu ya apa itu kita melakukan Zoom meeting di opening class free, di opening kelas eksekutif, dan ini menuju 100 JP. Insya Allah ini kelas terakhir Bapak Ibu. Tapi enggak tahu lagi ya, nanti kalau banyak yang tanya ada kelas lanjutan lagi, mungkin buka kelas 200 JP ya. Baik,
sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di kelas menuju 100 JP. Yang kedua kalinya, tak lupa henti-hentinya kami berikan terus ya. Ini kita underground ya, bergerak terus bagaimana pendidik di Indonesia ini bisa memberi warna di media sosial, tentunya melalui channel YouTube Bapak Ibu ya, yang alhamdulillah setelah ikut pelatihan ini banyak sekali ya, setelah membuka pelatihan ini banyak sekali channel YouTube yang bermunculan. Setiap kita buka YouTube yang muncul di beranda ini adalah channel Bapak Ibu. Dan ini tentunya hal yang sangat membanggakan ya. Coba ini kita lakukan 5 tahun yang lalu, mungkin YouTube sudah kita ya yang berkuasa ya, Bapak Ibu guru pendidik ya, kita statnya kurang cepat ya statnya ya. Jadi biasanya banyak sih pelatihan YouTube itu banyak, tetapi bukan ke arah channel pendidikan, bukan ke arah YouTube pendidikan. Banyak yang umum ya, sifatnya umum, dan itu pesertanya persentasenya jarang dipenuhi oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi di kesempatan ini Bapak Ibu nanti kembali lagi setelah kemarin itu intermezzo ya, intermezzo dengan editing video, itu intermezzonya. Jadi kita kembali lagi ke YouTube lagi nanti seperti itu. Tapi Bapak Ibu di keluarga KineMaster, Bapak Ibu sudah termasuk bergabung di keluarga KineMaster Indonesia. Sayang ya belum punya kaos ya. nanti yang Kirim kaos dong, Pak. menginginkan Kirim kaos keluarga KineMaster bisa pesan ya. Karena kami sudah mengeluarkan banyak sekali ya. Awalnya kami tidak mau, tetapi banyak sekali yang meminta, sehingga kami launching ya kaos keluarga KineMaster, dan ini sudah pengiriman yang keempat kalinya, gelombang yang keempat pengiriman kaos keluarga KineMaster ini. Jadi suatu saat kita adakan seperti kemarin setelah Lebaran, kita adakan reuni keluarga KineMaster Indonesia. Semuanya harus memakai seragam KineMaster seperti itu. Keren Bapak Ibu. Jadi komunikasi kita itu terus Bapak Ibu. Di pelatihan ini Bapak Ibu, kami yakin tidak rugi, karena kita ada seperti alaqah batiniyah ya, seperti ada ikatan batin seperti itu. Bedanya pelatihan yang diadakan OGI dengan pelatihan-pelatihan lain seperti itu, kita masih sambung terus. Dan Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu ikut pelatihan ini sama sekali tidak rugi Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini tidak jarang peserta yang mendapat kode promo sampai 3 kali, sampai 4 kali, bahkan ada yang 6 kali. Nah, kalau habis, japri kami Pak, kode promonya habis. Kode promonya habis. Nah, ini kalau kami ada ya langsung kami kirim. Insya Allah, karena kami kan tiap minggu buka pelatihan. Jadi kode promo insya Allah selalu ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak rugi, bayarnya kan 100. Misalnya dapat kode promo sampai 4 kali, 6 kali, kalikan saja 65 kali 4 berapa. Nah itu kalau hitung-hitungan seperti itu. Kalau hitung-hitungan seperti itu, maka dari itu sangat tidak rugi ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan kami. Dan Bapak Ibu, sharing ini tidak ada putusnya, kapanpun waktu kami berikan, kami persilahkan untuk menanyakan tentang apa, terutama tentang editing video. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nanti di materi 100 JP ini kita kembali ke YouTube lagi. Jadi kemarin awalnya YouTube, Bapak Ibu sebentar melupakan YouTube karena harus memperbaiki performnya ya,
bagaimana ternyata untuk belajar YouTube itu ya bukan hanya ilmu YouTube. Nah, di belakang YouTube itu ternyata kan ada ilmu yang harus kita ketahui, yaitu ilmu editing video. Dan ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Saya sampaikan dari awal, kalau Bapak Ibu hanya bisa YouTube, tidak bisa editing video, ya seperti Bapak Ibu masak tanpa garam. Nah, seperti itu, masak sayur tanpa garam, itu rasanya seperti apa? Nah, inilah disinilah Bapak Ibu di editing video ini, dan saya yakin itu dasarnya sudah kami berikan semua, tinggal pengembangannya saja. Kalau pengembangannya, waduh, tidak terbatas Bapak Ibu, banyak sekali yang Bapak Ibu belum ketahui, tetapi apa yang kami sampaikan di materi eksklusif ini sudah cukup untuk bekal Bapak Ibu. Dengan sendirinya ilmu Bapak Ibu akan berkembang. Kalau ada kesulitan, silahkan tanyakan, silahkan sharing, tanyakan ke kami, pasti kami jawab. Itu karena sudah merupakan tugas kami, ya, seperti itu. Jadi sudah cukup Bapak Ibu untuk memperbaiki perform YouTube yang Bapak Ibu tayangkan, yang mau Bapak Ibu tampilkan. Di situ ada intro, sudah ada outro-nya, lalu bagaimana kita bisa menambahkan animasi, bisa menambahkan tombol subscribe dan lain sebagainya. Ini nanti kita berkelanjutan. Modalnya sudah Bapak Ibu pegang seperti itu. Dasarnya, basicnya sudah saya kasihkan semua. Basicnya kan ya hanya memotong, menambah, memotong bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Yang tidak pantas nanti silakan dipotong, seperti itu. Bapak Ibu, kalau syuting ada yang salah, tidak perlu diulang, teruskan saja. Nanti kan bisa dipotong di editingnya itu. Nah, seperti itu. Misalnya salah, nggak perlu dipotong, dan nggak perlu dihentikan. Tapi nggak apa-apa, salah saja nggak apa-apa. Itu nanti kan bisa dipotong. Cuma permasalahannya spesifikasi HP-nya ini mampu apa tidak, itu permasalahannya. Untuk rekomendasi, untuk yang sudah saya coba ya, saya pakai tiga handphone ini ya, tiga merek handphone. Untuk yang recommended, untuk yang selain iPhone ya, mohon maaf kalau iPhone saya sendiri belum pakai karena harganya masih mahal ya. Untuk spesifikasi HP Android ya, HP Cina, itu yang recommended untuk editing video itu masih Xiaomi Bapak Ibu, masih kena Xiaomi. Jadi cepat ternyata. Untuk editing itu Oppo masih sangat kalah. Saya punya 2 Oppo ya, saya bandingkan itu jauh, kecepatannya jauh untuk editing video. Mungkin Bapak Ibu nanti mau beli mungkin yang Xiaomi ya, Xiaomi yang minimal RAM-nya 4 atau memorinya 128 lah Bapak Ibu, sudah bagus itu. Cepat untuk edit itu nggak ada. Misalnya Bapak Ibu memasukkan lapisan, ini cepat, nggak ada encodingnya, nggak lama, langsung seret gitu, cepat. Nah, itu. Bagi yang iPhone tentunya ya mungkin ya jelas lebih bagus kalau iPhone ya, yang punya iPhone. Cuma kan harganya kan memang masih mahal ya iPhone. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini di 100 JP ini beda Bapak Ibu. Jadi nanti banyak sharingnya. Kami hanya memberi materi, enggak setiap hari ya. Bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali ya. Dan Bapak Ibu tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu longgar ya silakan disimak, dipraktekkan, dan ini lebih cenderung ke SEO ya. Jadi bagaimana YouTube Bapak Ibu bisa ditonton orang banyak.
bisa ditemukan di dengan pencarian Google seperti itu. Jadi arahnya sudah mengarah ke YouTuber ini, sebenarnya ke arah YouTuber. Kalau Bapak Ibu punya potensi ya silahkan, kalau tidak ya tetap kembali niat awal adalah YouTube pendidikan. Nah ini harapan kami ya dipercantik tampilannya dan ikuti aturan-aturan yang ada di YouTube. Yang kemarin mungkin punya channel sudah ada copyright, ya bisa nggak apa-apa teruskan, tetapi Bapak Ibu membuat channel baru yang benar-benar terjaga dari copyright seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, YouTube saat ini sudah pernah kami sampaikan juga ya, bahwa YouTube saat ini membuka platform baru ya, yang tanpa syarat monetize, tanpa syarat 1000 subscribe, tanpa syarat 4.000 jam tayang, yaitu YouTube Short. Nah ini Bapak Ibu monggo, YouTube Short itu adalah YouTube yang durasinya maksimal 1 menit atau 60 detik. Ini Bapak Ibu tanpa monetisasi. Ketika nanti banyak viewernya, nanti akan dihubungi pihak YouTube melalui email Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi siapapun berkesempatan, YouTube memberikan kesempatan maksimal ini satu orang 140 juta Bapak Ibu. 1 bulannya. Wah, banyak ya nominal segitu ya untuk YouTube Short ini. Jadi Bapak Ibu bisa dapat gaji dari YouTube ini 140 juta maksimal untuk YouTube Short. Ini tanpa syarat Bapak Ibu, asal Bapak Ibu yang penting membuat video boleh dicampur, boleh sendiri. Misalnya khusus Bapak Ibu buat channel khusus YouTube Short. Jadi ya durasinya pendek-pendek, dan syarat utama itu durasi waktu maksimal 60 detik atau 1 menit. Syarat yang kedua, posisinya vertikal. Jadi gambarnya vertikal. Kalau nyuting HP-nya vertikal, HP-nya berdiri. Ini untuk YouTube Short. Kalau YouTube yang biasanya kan horizontal ya. Ini Short yang ada di yang ada di apa itu status YouTube. Kalau Bapak Ibu buka YouTube itu kan muncul yang di bawahnya itu kan selalu ada. Nah, seperti itu. Ini siapapun berkesempatan. Ini nggak perlu, kalau YouTube ini saya kira nggak perlu share link. Tolong di subscribe. Itu kalau bagus otomatis nanti dilihat oleh semua orang ya, sedunia ya, bukan hanya lokal saja, tapi sedunia bisa melihat. Minimal tayangnya tadi punya siapa tadi ikan? Contoh ikan, yang ikan tadi ya, ikan tadi ada yang share itu tadi ya. Bu Hartini Pak. Bu Hartini, mana Bu Hartini? Oh ya. Ini ya, hadir ya? Hadir insya Allah Pak. Nah itu YouTube Short itu ya. YouTube Short itu kapan buatnya itu Ibu? Sudah agak lumayan, berapa bulan ya Pak? 3 bulan atau 4 bulanan agak lupa. Oh sudah lama ya. Itu sudah tayang 1.200 ya kayaknya ya. Nah 1293. Ya itu contoh YouTube Short. Jadi YouTube Short itu mestinya lebih banyak Ibu. Kalau ya minimal sampai ratusan ribu. Nah, seperti itu. View-nya minim berapa, Pak? Nggak ada minim ya. Jadi nggak ada minimal. Jadi ya sering saja membuat, yang jelas kontennya adalah kreator, jadi videonya video orisinil. Nah, usahakan video orisinil. Tentang apapun itu video orisinil. Kalau itu nggak usah diedit, nggak apa-apa ya, karena durasinya terlalu pendek ya, nggak usah dikasih intro dan outro Bapak Ibu. Jadi langsung saja ketika Bapak Ibu ada apa saja ya yang kira-kira menarik, itu langsung saja. Itu bisa live, bisa langsung ya. Jadi Bapak Ibu buka channel, sekarang sudah ada menunya,
di YouTube Short itu bisa langsung spontan jadi live, artinya seketika itu juga langsung Bapak Ibu bisa masukkan ya, bisa masukkan. Nah, jadi ketika upload video itu ada video upload, ada buat video short itu, ada live streaming. Nah, seperti itu. Jadi bisa langsung atau bisa diedit, ditambah-tambahin sedikit juga nggak apa-apa. Tapi nggak perlu dikasih intro, nggak usah dikasih tombol subscribe. Jadi otomatis itu sudah terpasang tombol subscribe dari sana. Seperti itu ya. Ya, ini ada yang komentar berarti buat channel lagi. Iya, nggak apa-apa buat channel lagi. Misalnya khusus video short. Nah, ini malah bagus, khusus video short. Jadi banyak sekarang. Kan ini baru mulai 2021 ini Bapak Ibu ya. Baru mulai 2021 ini karena YouTube merasa ini ya, karena bahaya apa itu TikTok ini grafiknya naiknya cepat sekali ya. Jadi untuk berkompetisi dengan TikTok, nah ini YouTube melayangkan itu. Seperti itu. Jadi silahkan membuat channel khusus ya video short, apa saja dicampur aja. Kalau video short itu kan arahnya bukan untuk media pembelajaran ya. Kalau video short itu gimana, videonya singkat masa media pembelajaran. Nah, seperti itu bisa buat saja channel khusus short, video short. Siapa tahu nanti kalau sudah memenuhi syarat tayangnya banyak, otomatis akan dapat email dari pihak itu. Seperti itu. Jadi email itu penting di sini, semuanya melalui email. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan berkreasi membuat video short. Nggak harus misalnya di jalan Ibu melihat pohon bagus, misalnya mau lihat pohon pisang ada buahnya 2 cabang, pohon pepaya dan lain sebagainya, itu di short ada, dibuat video short saja. Melihat hewan aneh, ulat misalnya, yes, apa saja sudah dimasukkan di short itu. Saya kira itu Bapak Ibu, kita bincang-bincang santai saja di opening kali ini. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kita sharing bersama-sama ya, belajar bareng. Kami percaya Bapak Ibu di kelas 100 JP ini sudah punya modal semuanya, sudah punya bekal semuanya, tinggal pengembangannya saja. Tetap kami berikan materi, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan tugas, tidak. Karena ini adalah materi pengembangan. Silakan kalau Bapak Ibu ingin berkembang, ya silakan ikuti tutorial itu. Kalau Bapak Ibu tidak ingin berkembang, ya nggak apa-apa, minimal. Dan di sini Bapak Ibu boleh sharing, boleh tanya tentang KineMaster. Ini masih kami layani seperti itu ya. Kalau mau tanya tentang editing video, kami yakin ada beberapa peserta yang mungkin kurang memahami, tetap kami sisipkan materi editing videonya. Tapi intinya adalah pengembangan dari YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dari kami. Silakan kalau mau ada yang tanya, sharing bareng, silakan kami buka sesi tanya jawab. Silakan Ibu Triana, ini mungkin kayaknya sudah siap sekali nih, mau mau tanya atau mau apa ya? Bude, sambil ngopi saja Bapak Ibu, santai saja. Ini kemarin waktu mengikuti pelatihan kan di sambil kerja. Ya. Mungkin kurang optimal sehingga untuk testimoni saya belum bisa upload, maksudnya belum bisa kirim sebab memori HP saya nggak mencukupi. Tapi sudah saya buat, tapi nggak mencukupi. Jadi maaf belum kirim. Iya.
Baik, Ibu Triana dari mana tadi? Ibu Triana Sugiharti. Ya, Dari mana, Ibu? dari Ngawi, Pak. Oh, dari Ngawi ya. Ngawi, Jawa Timur. Ya. Ini Ibu Triana Sugiharti apa Sugiharta ini? Sugiharti, Pak. Ya dulunya orang tua menghendaki bahwa kita juga kaya hati dan Oh, juga gitu kaya ya. harta. Cerita. Meskinya ditambah Ibu Triana Sugiharti dan Sugiharta gitu. Baik, terima kasih Ibu. Testimoni tidak apa-apa. Sama-sama. Intinya kan kami ke materi Bapak Ibu. Jadi bisa enggak, saya kan ingin mengevaluasi ya. Ketika Bapak Ibu sudah bisa, ya enggak buat testimoni, enggak masalah. Tetapi kalau belum bisa, ayo ditanyakan mana yang belum bisa, kesulitannya di mana. Kami menginginkan Bapak Ibu bisa semua, gitu loh. Materi editing video ini adalah materi yang benar-benar, waduh, ini manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Dengan menguasai editing video ini, Bapak Ibu nanti ya minimal ada perbedaan lah dengan teman-teman sejawatnya, teman-teman di sekolahnya. Ini ya minimal Bapak Ibu punya skill tambahan. Apapun mapelnya, bidang studi yang diajarkan, tetapi Bapak Ibu punya skill tambahan. Bukan harus orang IT ya, tetapi ternyata Bapak Ibu bukan orang IT pun mampu. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, rasa percaya diri Bapak Ibu, nah ini minimal Bapak Ibu terdongkrak. Nah, penting, karena penting sekali Bapak Ibu percaya diri itu ya. Seorang pendidik itu modal utamanya harus percaya diri. Karena apa? Bapak Ibu kan memberikan pembelajaran ya, memberikan pelajaran ke peserta didik untuk menjadi orang yang percaya diri. Modal keberhasilan, modal kesuksesan itu ada percaya diri. Bagaimana Bapak Ibu bisa menekankan untuk percaya diri, tetapi Bapak Ibu sendiri ternyata sebenarnya tidak percaya diri, maka akan sulit sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Silakan, ada yang lain mau ditanyakan? Dari Bu Hartini, Pak. Bu Hartini, wah Bu Hartini. Dari Bu Marianis, Pak. Ya, dari Bu Hartini Wonogiri, Pak. Wonogiri Jawa Tengah. Iya, ya, Jawa baik. Tengah, nggih. Silakan Ibu. Halo. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk sekedar matur. Yang pertama kali tentunya secara lisan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mur sebagai instruktur atau sebagai fasilitator dalam diklat daring ini. Banyak sekali ilmu yang saya terima, terutama ini tadi Pak. Saya berkaitan dengan kebetulan saya tadi nge-share apa itu video shot itu tadi. Itu saya dulu pas buat ya pokoknya di kolam ikan di sekolah itu kok bagus itu saya shot. Saya nggak video terus saya upload gitu. Dan di video di YouTube itu ya keluar shot gitu. Itu saya nggak tahu apa itu maksudnya lah. Taunya oh ternyata sebenarnya juga dari Pak Murdi selama di sini nih tadi Pak. Selama di kelas KN Master ini ya terima kasih atas semua bimbingannya, banyak sekali ilmu yang sebelumnya belum saya terima, dan terima kasih semuanya juga untuk teman-teman atas kerjasamanya. Itu yeah. Kemudian pertanyaannya Pak, nah ini tadi kan Pak Mur ngendiko kalau itu nanti dihitung berapa jam tayang lah, itu untuk video shot itu hitungannya satu atau semua nanti video shot kita itu diakumulasi seperti itu Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu Suhartini dari Wonogiri ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Augie. Ikut di bed berapa untuk yang free Bu? Dari bed berapa Ibu? Pak? Yang kelas free dari bed berapa Ibu? Ibu enggak ikut? Demonstration ada Pak? Ikut 3 kali pokoknya Pak.
3 iya. kali dari batch 1 kemarin, terus Ya. lanjutan batch 1, terus 100 Mbak. CP ini, Pak. Oh, baik. Terima kasih Ibu Cuma Suhartini. Iya, Pak. Ini sudah punya channel YouTube, mungkin sudah agak lama ya. Nah, ini. Jadi untuk yang ditanyakan tentang video short, ya, video short itu yang kami sampaikan tadi nggak banyak syaratnya. Syaratnya adalah video yang durasinya maksimal 1 menit atau 60 detik, ini otomatis akan menjadi video short. Akumulasinya seperti apa? Beda dengan YouTube konvensional ini ya. Beda dengan YouTube konvensional. Kalau YouTube konvensional itu untuk mendapatkan uang dari YouTube, Bapak Ibu harus ada persyaratan yang Bapak Ibu capai, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu baru langkah awal, Bapak Ibu. Itu baru langkah awal memenuhi syarat. Nah, perjuangannya adalah justru setelah itu, perjuangannya itu setelah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, disitulah hidup matinya. Nah, ibaratnya hidup matinya di situ itu. Itu baru memenuhi syarat ya. Namanya syarat bisa masuk kan situ, bisa masuk. Nah, banyak YouTuber. Nah, ini mati langkah juga setelah syaratnya terpenuhi, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang terpenuhi. Setelah itu mandek ya, macet. Maka ya nggak ada artinya juga. Artinya ya tidak bisa menghasilkan uang juga. Seperti itu. Jadi perjuangan itu justru setelah memenuhi jam tayang. Ini mau dibawa kemana, kontennya ini mau dibawa kemana, perjuangannya di situ. Maka setelah monetisasi itu bukan berarti langsung Bapak Ibu gajian. Yang bisa dicairkan dari YouTube itu minimal Bapak Ibu mendapat nilai $100 atau 1.300.000, itu baru bisa dicairkan. Nah, kalau belum sampai itu ya tidak bisa dicairkan. Maka setelah monetisasi itu, YouTuber itu ada yang 3 bulan baru gajian, ada yang 4 bulan baru gajian, ada yang 6 bulan baru gajian, seperti itu. Dapat 1.300.000 minimal bisa diuangkan itu 1.300.000, seperti itu. Nah, untuk YouTube Short ini tidak ada aturan subscribe dan tidak ada aturan viewer, dan ya viewernya jelas ya pasti banyak ya. Nah, ini yang berapa viewernya ini yang menentukan pihak YouTube. Jadi ini dirasa viewernya banyak, tayangnya banyak, nah videonya bagus, nanti dihubungi sendiri oleh pihak YouTube tanpa monetisasi. Tentunya di situ ada perjanjian yang harus Bapak Ibu lakukan melalui email itu, persetujuan karena ini kerjasama ya dengan pihak YouTube. Nah, di email itulah nanti karena ini program baru, kami juga belum pernah dapat email juga dari YouTube mengenai video short ini. Jadi siapapun bisa berkesempatan, punya kesempatan untuk mengembangkan video short ini. Akumulasinya berapa? Nah, ini belum ada ya yang menunjukkan bahwa minimal segini. Nah, nanti pokoknya dianggap ini videonya punya potensi bagus, viewernya banyak, nanti akan dihubungi oleh pihak YouTube. Dan di situ Bapak Ibu akan ada perjanjian ya, kesepakatan dari dua belah pihak. Seperti itu Ibu Suhartini. Bisa dipahami penjelasan kami, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih aja, Pak. Baik, iya. Semangat berkarya ya, Bu. Bikin video short lagi, Bu. Itu kan ikan apa nila ya, Bu, kemarin itu?
Iya, Oke. sekarang mungkin ikan paus apa ikan apa itu? Harus tahu dulu dong. PKK. Atau ikan kakap ya. Yang bunga bisa dibuat video shot, yang di rumah mungkin jualan bunga, banyak bunganya, bisa dibuat video shot bunga. Pokoknya yang apalah masakan yang hobinya masak bisa dibuat video shot. Mungkin masakannya itu. Pokoknya apa, bapak-bapak mungkin ada tanaman sambil menanam bisa dibuat video shotnya. Mungkin buah jagungnya aneh dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Jadi apapun bisa dibuat shot gitu. Kan hanya butuh waktu 60 detik. 60 detik itu lama ya. Kalau bagi orang yang menunggu lama ya 60 detik. Tapi bagi yang ditunggu 1 jam itu cepat sekali. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Terima kasih Ibu Suhartini dari Wonogiri. Semangat untuk berkarya. Video pembelajarannya jangan lupa, bukan hanya video shot saja. Ya, bukan hanya video shot saja, tetapi video pembelajaran. Ini sudah lulus dari kelas video editing, ini harus bisa membuat media pembelajaran. Semuanya boleh, Ibu, Bapak, Ibu, aplikasi apapun boleh. Finishingnya gabungkan ya semua aplikasi. Finishingnya di KineMaster ini. Finishingnya di KineMaster. Nah, jadi Bapak Ibu boleh membuat dari media pembelajaran, dari aplikasi apapun bisa. Tapi finishingnya untuk mempermaknya, ya, memperbagus tampilannya, tayangnya, ya di KineMaster ini. Sentralnya di sini gitu. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Siap, silakan. Ya, izin bertanya. Ya, Ibu Perkenalkan, saya Marianis. Ya, dengan Ibu Marianis, Pak. Marianis, ya. Iya. Perkenalkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianis dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah saya mengikuti pelatihan mulai dari awal kelas yang pertama, kemudian kemarin yang kedua lanjutan, sekarang yang ketiga, tahap yang ketiga. Untuk pelatihan yang pertama, alhamdulillah saya bisa melaksanakan apa yang Bapak berikan dan sudah berhasil yang saya buat, walaupun belum semaksimal mungkin. Yang kemarin saya punya kendala. Yang pertama untuk membuat channel YouTube yang baru gitu. Karena sebelumnya memang sudah teraplikasi dengan YouTube nomor handphone saya sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat kemarin video untuk testimoni, saya sudah siapkan, saya sudah edit videonya. Namun terkendala juga mungkin karena HP-nya tidak mendukung untuk mengekspornya, Pak. Jadi nggak mengirim. Sampai saat sekarang, tadi saya juga sudah coba untuk mengekspornya, nggak bisa diekspor. Barangkali dia minta untuk menginstal ulang HP. Itu kendalanya untuk testimoni tadi, Pak, kemarin. Itu kendala saya. Kemudian untuk pemotongan, untuk mengedit video-video, saya sudah berusaha. Alhamdulillah bisa, walaupun jauh dari kesempurnaan, dari harapan. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa. Apa yang Bapak berikan, saya sudah bisa mulai dari awal. Itu Pak. Jadi yang saya tanyakan, cara untuk membuat channel selain yang sudah saya buat kemarin itu Pak. Jadi saya punya kesulitan untuk membuat channel yang baru gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Marianis dari Padang, Sumatera Barat ya. Salam untuk teman-teman yang ada di Padang. Salam juga buat nasi Padangnya. Baik Ibu Marianis, yang ditanyakan pertama thumbnail. Thumbnail apa verifikasinya? Apa Pak?
thumbnailnya apa verifikasinya yang Ibu tanyakan? Kan ada channel saya tambah channel yang baru gitu, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Ketika sudah diverifikasi nggak berhasil. Tidak berhasil verifikasi berarti ya Bu ya? Tidak berhasil. Oh gitu, baik. Sebenarnya di awal sudah kami sampaikan Bu, bahwa untuk memverifikasi ini tidak boleh menggunakan nomor HP yang sudah pernah untuk memverifikasi. Nah, ini bedanya akun YouTube dengan akun yang lain, dengan akun apa itu Gmail ya. Jadi sebenarnya sudah kami kasihkan ya aturannya ya. Untuk memverifikasi silahkan menggunakan handphone, dan itu sebenarnya handphone siapa saja Bapak Ibu, handphone suami, handphone anak, ya nomor yang penting bisa untuk menerima verifikasi, nomor verifikasi dari Google-nya, dari pihak YouTube-nya seperti itu. Dan itu tidak ya untuk itu saja. Hanya untuk itu, artinya nanti ketika nanti monetisasi tidak akan membawa nomor itu lagi gitu, murni. Jadi itu hanya untuk syarat. Jadi saya sampaikan di situ nomor siapapun bisa, nomor anak, nomor istri, nomor tetangga, yang penting bisa menerima SMS gitu. Memang syaratnya seperti itu. Untuk memverifikasi ini harus menggunakan nomor HP yang belum pernah untuk digunakan untuk memverifikasi. Yang kedua mengenai testimoni. Mengenai testimoni, Bapak Ibu, kalau kesulitan mengekspor, berarti mungkin permasalahannya memorinya mungkin di situ kan ada keterangan. Ini kapasitasnya sekian, sisanya sekian. Nah, itu sisa itu cukup apa? Iya, betul. Nah, di sisa itu harus ada space. Harus ada space untuk proses pengeksporan itu kan harus ada misalnya yang diekspor 1 giga. Terus sisanya memorinya tinggal 1 giga. Nah, kan nggak ada space untuk gerak itu kan nggak ada, istilahnya seperti itu. Ya harus minimal 1,3 giga, misalnya seperti itu. Harus ada space, nggak boleh press. Kalau yang diekspor 1 giga, sisanya 1 giga, otomatis kan press, nggak ada gerak. Nah itu nggak akan bisa diekspor. Kalau memorinya masih banyak, tidak bisa diekspor. Ini ya Bapak Ibu restart saja HP-nya, dimatikan dulu, baru itu nggak akan hilang, proyeknya nggak akan hilang, bikin Mas dari itu. Selama filenya itu tidak dibuang, selama filenya itu tidak dihapus, jadi proyeknya itu tetap. Proyek itu adalah sesuatu yang ya di luar yang diekspor ya, di luar yang diekspor proyek itu, dan itu bisa diedit sewaktu-waktu. Tetapi kalau Bapak Ibu hapus proyeknya, Bapak Ibu hapus filenya, Bapak Ibu hapus, nanti ya yang hilang ya bagian yang dihapus itu akan tidak terbaca, hilang. Seperti itu. Kalau yang sudah diekspor itu kan sudah paten, istilahnya sudah video jadi. Sudah video jadi kalau yang sudah diekspor. Jadi seperti itu ya. Solusinya kalau memang memorinya masih banyak tidak bisa diekspor, silahkan di restart HP-nya. Kalau memorinya pas, silahkan diambil resolusi yang di bawahnya. Ya untuk standarnya 720p Bapak Ibu. Untuk standar itu gambar bagus itu 720. Kalau yang atasnya kan masih ada ya. Ada di atasnya lagi, tergantung tergantung spesifikasi HP-nya seperti itu. Yang terakhir pemotongan tadi kalau gimana? Sekarang HP-nya Xiaomi. Nah sekarang HP-nya Xiaomi, baru HP-nya Xiaomi Pak.
Baru beli. RAM-nya 4. Wah, ini ya cukup besar. Itu cepat, Bu. Untuk editing. Yang tidak bisa diekspor tadi Xiaomi juga. Insya Allah. Yang tidak diekspor tadi. Iya, Xiaomi juga terkendala untuk mengirim, kan diekspor dulu baru dikirim gitu kan, Pak? Iya. Space memorinya masih berapa, Bu? Masih sisa? Ya, 1 yang dibutuhkan, yang untuk dikirim juga kurang dari 1. Tapi sedikit apa banyak space-nya? Ya, sedikit sisanya. Oh, sedikit ya. Oh, berarti RAM-nya, Iya. memorinya berapa HP, Bu? 64. Memorinya, ya 6. sudah cukup banyak memorinya itu. 128 atau 64. Ya, kalau beli, jadi selain RAM juga memorinya, Bapak Ibu ya. RAM-nya kan 4 giga. Iya. Memorinya berapa punya Ibu? Kalau memorinya 64 kan cuma sedikit. Kalau bisa, ya kalau bisa 128 lah minimal untuk editing video itu. Memorinya 128 ya, Pak? Iya, 128. Iya. Di atasnya kan 256. Itu besar sekali. Kalau 256 itu 1. Iya, 256. 2 tahun. 2. Mungkin 2 tahun enggak penuh ya HP Bapak Ibu kalau untuk editing video. Kalau 128 itu ya 1 tahun itu mungkin ya, karena project Ya, 128. 128 ya. Berarti kalau 128 Iya. 128 itu 128 giga ya. 128 giga itu kalau satu video 1 giga kan muat 128 video kan, begitu. Belum aplikasi yang lain. Berarti kan 100, taruhlah 100 video. Kalau sudah diekspor, Bapak Ibu, sudah diekspor lalu sudah diupload di YouTube, ya dihapus saja. Nah, itu untuk mengurangi memori seperti itu. Jadi ketika sudah diekspor ya, lalu sudah diupload. Kalau yang sudah diupload di YouTube itu dihapus saja. Video yang sudah diupload di YouTube itu silakan dihapus saja. Karena kan sudah di YouTube, sudah aman. Begitu ya, Pak? Iya, silakan dihapus ya. Baik, terima kasih ya. Untuk pemotongan tadi apa, Bu? Lupa saya. Untuk pemotongan video itu alhamdulillah sudah bisa saya coba, namun belum sebagus. Jadi butuh bimbingan, masih butuh bimbingan arahan dari Bapak kan, karena baru dasar, baru dari awal saya belajar dengan Bapak sampai bisa sekarang. Baik. Kan gitu, dan itu sudah saya pernah berikan video yang sudah jadi, saya sudah berikan sama siswa saya. Alhamdulillah. Mantap. Nah, cuman belum sebagus, semaksimal dengan testimoni teman-teman yang jadi peserta pelatihan inovatif, belum sebagus itu gitu, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Ibu. Terus berkarya, Ibu. Ya, minimal ada intronya, ada foto ibunya. Nah, kan seperti itu ya, Bu, ya, videonya. Satu lagi, Pak, misalnya tadi kan ada teman ibu-ibu kita yang membuat testimoni kan bagus, itu ada gambar pemandangan, ada sungai gitu. Itu saya belum bisa untuk menguploadnya untuk background-nya, Pak. Oh, belum bisa, kendalanya di apa, Ibu? Materi download YouTube kan sudah, Ibu. Itu kan ambil dari YouTube semua ya. Terus jadi kita ambil dari YouTube gitu. Iya, loh, Ibu nggak ngikuti materi. Berarti ada yang tertinggal ini, Bu. Ada yang tertinggal materinya. Ada yang Iya. Memang karena 2 hari belakangan kami penilaian kinerja gitu kepala sekolah, saya selaku panitia. Nanti saya kasih itu ya, Bu, urutan materinya dari pertama sampai terakhir ya. Ini dari batch berapa, Ibu? Dari kelas lanjutan berapa? Dari pertama, dari awal. Kelas lanjutan berapa? Kelas lanjutan 2 apa 1? Eksekutif. Ya. Kemudian kelas lanjutan kan? 1, 2, dan 3 sekarang. Ya.
Oh gitu. Berarti Udah 3 kali dengan ini. oh iya 3 kali memang. Oh berarti nanti Ibu ada yang terlewatkan. Berarti materi download YouTube dan penggunaannya Ibu terlewatkan. Ya, makanya tidak tahu. Oh gitu. Maaf, Iya. ikut nimbrung Bapak. Baik, silakan. Iya, saya Monggo. mohon maaf. Saya sama Ya, terima kasih, Pak. dengan Baik. Ibu Marianis. Saya sekarang lagi sibuk ikut tes calon kepala sekolah. Jadi 2 hari Wah, ini saya nggak keren. ikut Baik. nggak ikut pelatihan gitu. Jadi ada yang terlompat. Nanti saya minta juga ya Pak ya urutannya Oh, dan baik. video tutorialnya biar tidak zigzag gitu pemahaman saya. Ya, baik. Saya share sekarang atau gimana? Di bed berapa, Bapak? Saya yang terlangkah itu yang ini pelatihan yang kedua ini yang free Enggak. saya ikut semua. Ya. Enggak, di kelas editing video bed 1 apa 2, Bapak? Kan baru bed 1 2 ini ya. 1 2. Sekarang Saya yang satu, yang editing video itu saya berhentinya di ngedit suara itu. Berhenti di ngedit suara sama yang suara yang dipotong-potong itu yang ada yang dihilangkan, suaranya ada yang ditinggikan itu. Berhenti Iya. di situ. maksud Bed saya 1. Bapak bed 1 apa bed 2? Bed 1 ya. Iya, Bed sepertinya. 1 itu, Pak. Baik. Iya. Saya share ya. Berarti ada yang tertinggal, Bapak. Makanya Iya, ada yang tertinggal. Kalau Bapak masalah tinggal. paham saya paham karena saya sering ngintip juga. Cuma nggak sempet karena terlalu padat. Iya. Enggak masalah. Nanti Kegiatan kalau sudah sempat silakan disimak. Enggak akan hilang kok. Nah, itu sudah saya share di bed 1 dan bed 2 ya. Kelas lanjutan grupnya, kelas lanjutan eksekutif 1 dan eksekutif 2. Jadi itu lengkap sudah materinya. Tinggal yang belum kami share materi 5 itu tentang merubah background. Kan tidak melalui channel YouTube ya, melalui Google Drive. Saya kira Ya, bisa. terima kasih, Pak. Baik, ya silakan itu nanti dilihat. Ada yang terlewat Ibu Sri, Iya. Ibu Marianis ya. Ada yang terlewat. Iya, Ibu Marianis. Ada Jadi yang terlewat agak satu cemburu materi. juga, Pak. Gimana? Ya, agak gitu. Kepingin seperti tampilan teman. Nah, tapi kita nggak bisa mungkin terlewatkan dengan materi yang sudah Bapak berikan karena Betul. nggak terlihat. Jadi nggak Betul, bisa membuat Baik, seperti baik. itu ya. Terima kasih, Pak. Baik, Mudah-mudahan jadi bisa untuk selanjutnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Jadi maaf, background Pak, boleh apapun bertanya? bisa. Silahkan Ibu. Ya, Ya, Bu. Saya Bu. Saya Pak. Nggih. Mau tanya Yang mana Pak. dulu ya? Ibu Siti Mukaromah ya. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Pak, Monggo, Ibu. saya membuat video YouTube itu Pak ya. Terus di situ ada kelola video dan edit channel. Terus Iya. untuk yang buat video itu loh Pak, kok saya tekan-tekan yang video atas itu kok nggak bisa. Kenapa Pak? Baik, jadi Bapak Ibu yang perlu dipahami di sini adalah Bapak Ibu sudah pernah sampaikan apa belum ya? Ya ini nanti dibahas, semuanya dibahas di kelas 100 JP ini Bu. Itu kan materi lanjutan memang. Di kelas dasar kan belum kita bahas ya. Sudah ada Bu materinya di kelas lanjutan, di kelas 100 JP ini nanti. Kita sampaikan di grup saja ya Bu ya. Jadi nanti ya ini secara sudah terstruktur materinya. Kalau disampaikan di sini nanti banyak yang enggak nyimak juga, mungkin nanti kita sampaikan di grup. Dan jadi nanti Ibu tahu YouTube, aplikasi YouTube, setelah itu YouTube Studio, setelah itu YouTube Dashboard. Ini beda-beda nanti. Fungsinya juga beda-beda. Sabar ya Bu ya, nanti kita berikan di materi. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Silakan Ibu tadi ada yang mau tanya lagi kayaknya tadi ya. saya Pak Ibu Carmika. Carmika. Carmika apa Karmika Bu? Ini Bu. Carmika aja.
Karmika Official ya Bu? Apa Bu channelnya Bu? Ya, channelnya baru mau diganti lagi Pak. Sebetulnya kemarin tuh cuma latihan aja dulu, baru ini saya pun nanti saya mau ganti channelnya, bisa kan ya Pak ya? Bisa, 3 bulan minimal, maksimal 3 kali Bu ganti nama itu Bu. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Carmika, saya mengajar di SMP Negeri 2 Bale Endah, Kabupaten Bandung, di kabupatennya, bukan di kotanya. Sebelumnya saya juga minta maaf Bapak, ini saya kesulitan memasang background karena device atau perangkat saya tidak mendukung katanya di situnya. Jadi selalu saja berbayang, pokoknya saya tidak pakai background. Terus kemudian kadang-kadang suaranya juga kadang menghilang. Jadi kadang-kadang ada penjelasan-penjelasan dari Bapak itu yang menghilang lah gitu. Tapi saya coba terus ikuti. Ini Pak, ini saya ingin bertanya, yang kemarin kayak membuat testimoni itu, kan ada yang pakai video live seperti itu gitu ya, kan macam-macam. Kemarin saya coba hanya pakai background saja, tidak berganti-ganti. Saya ingin pakai kayak kolase berbentuk foto-foto itu tetapi divideokan. Nah, itu seperti apa ya Pak ya? Kemarin mungkin saya tertinggal karena saya kondisi lagi ibu saya lagi sakit, jadi fokusnya ke sana kemari. Baik. Yang pertama yang itu satu. Yang kedua mungkin nanti ketika ini sedikit punya gambaran bagaimana kita membuat media pembelajaran untuk anak-anak kita ya di kelas gitu. Saya ingin yang tampil itu misalnya suara saya hanya video dalam bentuk video hanya sedikit saja, tetapi untuk penjelasan kesananya tuh pakai animasi. Nah kira-kira itu bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Carmika. Ini kalau bahasa Inggris kan dibaca K ya, Carmika. Mobilnya Mika ya. Dari Bandung. Nah, ini yang tanyakan yang pertama tentang ya kolase gambar jadi video. Ya, jadi semua gambar Bapak Ibu masukkan di KineMaster ini otomatis jadi video. Paham Bapak Ibu? Bikinnya master ya. Iya, gambar setelah Ibu masukkan jadi project di KineMaster itu otomatis jadi video. Karena KineMaster itu adalah memang aplikasi editing video. Jadi foto Ibu memasukkan foto 3, foto Ibu 3, Ibu masukkan. Tinggal pakai transisi gitu. Nah, tinggal kasih transisi. Berarti kalau foto itu bisa dipanjangkan Bu. Misalkan foto Ibu 1, tinggal narik ke kiri, ke kanan, panjang sekali bisa. Berarti tampilnya 1 foto itu. Misalnya dibuat durasinya 10 detik atau 20 detik bisa. Bedanya dengan video seperti itu Bu. Kalau foto dijadikan media, ini bisa dipanjangkan durasi sesuai yang Ibu inginkan. Kalau video tidak bisa, harus di-copy. Kalau video kan harus di-copy. Mau memanjangkan, misalnya videonya durasinya 1 menit, mau dipanjangkan tidak bisa, harus Ibu copy. Kan seperti itu. Tapi kalau gambar bisa Ibu, silahkan dipanjangkan. Misalnya Ibu punya gambar 3, foto 3, mau dibuat durasi 1 menit, ya berarti dibagi 3 kan seperti itu. 1 menit dibagi 3 berapa? Nah itu silahkan dibuat sepanjang apapun bisa. Nah perpindahan dari foto 1 ke foto lain. Nah ini silahkan menggunakan transisi. Nah, transisinya seperti apa yang Ibu inginkan? Itu tolong di-download semua yang di toko KineMaster itu di-download semua karena kan aplikasinya Bapak Ibu berbayar. Aplikasinya kan dapat premium. Itu bagus-bagus sekali transisinya. Nah, itu nanti downloadnya kan masuk lebih dari 20 KineMaster. saya download. Nah, itu. Seperti yang kami tayangkan di awal tadi kan foto itu cuma Twibbon ya.
ribbon. Untuk membesarkan, mengecilkan kan pen and zoom. Jadi tinggal klik pen and zoom, nanti besarkan, membesar, mengecil itu cuma di pen and zoom itu. Sudah pernah kami kasihkan, atau Bapak Ibu kunjungi channel Family Kreatif. Di situ ada cara membuat video singkat. Nah, kalau itu mau Ibu jadikan background, berarti itu Ibu ekspor dulu, ya, diekspor dulu. Setelah itu, setelah jadi, ekspor menjadi video. Nah, itu nanti baru dibuat di media, setelah itu dikasih lapisan dengan video Ibu, seperti itu. Atau langsung juga bisa, terserah seperti apa. Kalau mau memanjangkan kan enggak, misalnya video Ibu durasinya 3 menit. Nah, Ibu fotonya hanya ada 5 atau 6. 6 untuk dibuat 3 menit, itu kan nanti nggak kelihatan perpindahan dari foto satu ke foto lain, kan terlalu lama. Ya, dibuat saja satu, dibuat durasinya 3 itu 30 detik atau 60 detik ya. Nah, setelah itu diekspor, setelah diekspor jadi baru dibuat project lagi, nanti kan tinggal mengcopy, di-copy. Jadi sama nanti seperti itu hasilnya. Paham Bapak Ibu? Ibu Charmila yang saya maksud paham enggak? Nanti dipraktekkan. Ya. Insya Allah. Jadi harus praktek. Jadi ini hubungannya dengan kelas terbang Bapak Ibu. Nanti dengan sendirinya semakin Bapak Ibu sering membuat proyek, pengalaman terus, setiap Bapak Ibu membuat proyek baru, pengalamannya tambah terus dan terus seperti itu. Ada perbedaan antara video 1 dan video 2 itu ada perbedaan terus, ada perkembangan. Maka semakin sering membuat proyek, maka Ibu akan memahami sendiri, oh ini, gitu. Perkembangannya Bapak Ibu akan tahu sendiri. Seperti itu ya Ibu ya. Cukup ya untuk membuat media pembelajaran. Jadi ya banyak-banyak ya aplikasi apapun silahkan. Animasi yang tanyakan tadi, animasi teks apa animasi apa? Kalau membuat teksnya terlalu panjang, ya. Kalau animasi tangan menulis seperti itu ada sendiri Ibu. Di KineMaster juga bisa. Nanti saya kasihkan, ada sudah tutorialnya di Family Kreatif cara membuat animasi tangan menulis, di KineMaster juga ada. Terus untuk media pembelajaran yang lain seperti aplikasi KineMaster, animasi yang lain itu silahkan dari aplikasi lain. Tapi nanti masuknya di KineMaster, diedit di KineMaster, dijadikan proyeknya di KineMaster, seperti itu. Finalnya di KineMaster. Finalnya di KineMaster. Saya kira itu Ibu ya, Ibu Charmila. Mungkin ada lagi. Terima kasih Pak. Pak. Baik, wah Bapak Eka support semua ini luar biasa semuanya. Terima kasih Pak. Iya. Selamat malam sebelumnya. Dan secara lisan saya mengucapkan terima kasih, walaupun kemarin sudah lewat video ya, nah, terima kasih dulu. Terus terang aja saya baru membuat 2 video. Yang pertama itu pelatihan YouTube, yang kedua selesai pelatihan KineMaster, itu KineMaster. Dan dalam video ini kemarin saya sudah ngupload tapi belum saya tayangkan, sudah upload tapi belum saya tayangkan. Saya mohon izin, yang saya pakai intro dan outro-nya itu yang kemarin buat testimoni Pak, yang buat testimoni kemarin. Kemudian di situ masih ada logo OGI-nya, masih ada loginya. Jadi saya mohon izin itu karena sudah terlanjur saya upload di YouTube tapi belum saya tayangkan, itu logo OGI-nya nempel, ya masih nempel di situ. Ya saya mohon izin itu ya, izinkanlah mudah-mudahan karena masih nempel di situ ya, nempel di situ. Saya sudah mencoba membuat ada intro dan outro, itu ya, intro dan outro, kemudian ada animasinya, kemudian
yang kelupaan lah ini tombol subscribe-nya itu. Nanti akan dipelajari setelah ini ya. Ini langsung Ya, berarti kami nanti yang untuk video yang ketiga nanti Pak. Video yang ketiga baik, nanti tak tambahi tombol subscribe-nya. Ya. Tapi di outro-nya kan sudah ada konfirmasi untuk subscribe gitu kan di outro-nya kan. Karena sesuai dengan saya pakai yang outro intronya yang buat testimoni kemarin itu, testimoni itu saya pakai itu. Ya, karena saya merasa ini kayaknya ini intronya cocok ini buat channel saya begitu. Saya buat, jadi saya pakai itu. Baik. Kemudian yang terakhir ini untuk video short itu ada deskripsinya nggak Pak? Setelah judul kemudian dikasih deskripsi apa enggak Pak? Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak Eka. Ini wah, keren ini, semangatnya ini yang saya salut ini. Testimoninya durasinya cukup panjang juga ini Pak Eka Supatmo, ini keren ya. 3 menit. 3 menit ya, wah, ini kan panjang ya. Yang lain kan mungkin 2 menit, ada yang 1 menit berapa detik kan gitu. Baik, terima kasih Bapak, sekali lagi Bapak Eka Supatmo, tetap semangat belajar dan terus belajar. Untuk logo silahkan dipakai, kalau hanya untuk video silahkan menggunakan logo OGI, nggak masalah ya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu pernah belajar di OGI, seperti itu. Asal jangan untuk sertifikat itu saja. Ya, selanjutnya untuk yang kedua tadi pertanyaannya tentang video shot tadi ya. Perlu deskripsi apa? Iya. Perlu deskripsi. Jadi boleh dikasih deskripsi, tetapi orang kayaknya nggak baca Pak deskripsinya, nggak terbaca sama orang. Jadi yang dibaca itu judulnya, seperti itu, judul. Kalau deskripsi ya silakan, itu memang yang baik itu dikasih deskripsi, tetapi tidak panjang-panjang, karena beda dengan YouTube konvensional. Kalau YouTube konvensional itu deskripsi itu untuk pendukung, faktor pendukung dalam pencarian di Google kan, seperti itu. Dalam kita mencari itu ada faktor dari deskripsinya. Deskripsinya itu syaratnya kan harus mengulang-ulang judul. Misalnya judulnya cara membuat tombol subscribe. Nah, di deskripsinya cara membuat tombol subscribe dengan mudah. Di deskripsinya Bapak Ibu harus ulang-ulang terus kata-kata itu, kata kunci, karena itu adalah kata kunci. Jadi minimal Bapak Ibu mengulang 3 kali di deskripsinya. Kata persis dengan judulnya itu diulang 3 kali minimal. Kalau bisa ya 5 kali, 10 kali kalau deskripsinya panjang. Pokoknya itu. Karena itu adalah kata kuncinya. Orang akan menemukan di pencarian itu adalah yang dicari adalah kata kunci. Seperti itu. Ini kalau konvensional. Tapi kalau untuk YouTube Short, saya kira deskripsinya ya tidak perlu panjang-panjang ya, yang singkat saja. Kalau di konvensional lebih panjang lebih bagus Bapak deskripsinya, kalau bisa panjang, tapi katanya diulang-ulang terus. Dan jangan lupa dikasih tagar ya, tagar itu jumlahnya ada 3 dan tidak boleh dikasih spasi tagar itu. Tagar itu adalah Bapak Ibu melakukan survei dulu. Nah, ya nanti ada di materi sih, kami sampaikan di materi 100 JP ini Pak, nanti seperti itu ya. Ada lagi yang belum kami jawab Pak tadi Pak Eka? Sudah semua? Ya sudah, tadi logo OGI sudah, ya semua sudah sih. Sudah ya, baik. Sudah pernah bikin video short Bapak? Belum. Ya, apa saja. Ini pintunya di belakang Bapak bagus, dibuat video short juga bisa itu Pak. Jadi digerakkan ke depan gini, bisa. Mungkin dikasih logo apa,
Atau ditempeli kolon jengking. Jengking dibuat video shot. Saya di belakang pintu nih, Pak. Saya di kamar tidur saya ini. Oh gitu ya. Baik, silakan Bapak Aga, kayaknya ini resign ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ini lagi nyoba di HP ya, belum bisa ganti backgroundnya. Iya, HP-nya enggak support Belum ya. bisa. Kemudian yang saya tanyakan itu tentang non copyright itu penting ya. Jadi kalau kita mau ngambil video di YouTube itu sah ya, nggak apa ya, legal gitu. Soalnya kemarin saya ngambil backgroundnya itu dari YouTube gitu. Jadi itu non copyright ya. Baik. Itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih. Iya, terima kasih Bapak Aga Nugroho. Aga Nugraha dari mana, Pak? Dari Garut. Dari Jawa Garut. Barat. Ya. Ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Ogi. Pertanyaannya tadi tentang itu ya. Kemarin Bapak mengikuti materi dan YouTube ya, Bu, ya, Pak ya. Gimana, Pak? Kemarin mengikuti materi download YouTube ya. Cara mengikuti tapi mungkin ada kelewatnya mungkin juga. Ya, materi sudah kami share. Ya, nanti diulang lagi. Baik, jadi untuk copyright ini ada banyak ya, banyak banyak kategori ya. Jadi tidak semua yang di YouTube itu copyright, tidak semuanya. Contohnya intro itu rata-rata tidak copyright karena itu memang disiapkan agar dipakai Bapak Ibu. Intro di YouTube itu jarang yang copyright karena itu memang disiapkan untuk Bapak Ibu pakai. Nah, untuk mengantisipasi takutnya copyright, maka di materi kemarin saya sampaikan musik wajib dimatikan total, ya, backsound-nya wajib dimatikan total, lalu diganti backsound yang ada di KineMaster, seperti itu. Karena yang paling rawan itu biasanya bukan videonya, kecuali video-video artis ya, kecuali lagu-lagu artis itu videonya jelas itu ya. Kalau video-video misalnya tampilan tempat wisata, tampilan apa, intro, outro, dan lain sebagainya, ini jarang yang copyright. Yang dikhawatirkan soundnya. Kalau soundnya itu cepat sekali terdeteksinya oleh pihak YouTube itu. Meskipun suaranya pelan sekali, itu tetap terbaca, terdeteksi. Maka dari itu saya himbau untuk dimatikan total. Dimatikan total, diganti musik yang ada di KineMaster. Karena musik yang ada di KineMaster ini semuanya non-copyright. Meskipun itu ada artisnya, ini sudah dikontrak mungkin dengan KineMaster ya, untuk tidak didaftarkan hak ciptanya, seperti itu. Jadi aman-aman saja semuanya. Kalau Bapak Ibu download di YouTube hanya intro, outro, lalu musiknya diganti dengan KineMaster, ini ya 90% aman. Seperti itu Bapak. Jelas Bapak Aga Nugraha? Mungkin ada yang belum. Ya, jelas. Kemarin udah dicoba musiknya dimatikan, kemudian videonya juga dipotong-potong karena ada ketakutan ya mengambil karya orang. Tidak, kalau intro itu memang dipersilahkan Bapak. Jadi untuk diambil memang. Iya, memang untuk yang dari YouTube-nya gitu. Oh iya. Sesuai prosedur lah, udahlah. Iya, baik. Makasih itu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Nugraha dari Garut ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Nah, nanti musik selain di KineMaster mana yang tidak copyright nanti kita sampaikan di 100 JP, sudah kami siapkan juga. Tuh, Bapak Ibu biar tidak bosan,
nanti ada musik dari cara mengambil musik yang non copyright juga bisa. Kemarin itu ada yang menggunakan, siapa ini dari grup ini, apa kakak kelas ya, yang waktu upacara itu kemarin ya, 17 Agustus. Ya kalau mau mencoba, Bapak Ibu mau mencoba di KineMaster itu kan ada menu itu ya, pengubah suara. Silakan diubah. Di Bapak Ibu sekali-kali nyoba. Silakan diubah suaranya. Misalnya lagu, Bapak Ibu atur di KineMaster, diklik di pengubah suara, itu kan ada banyak ya pengubah suara itu nanti ada kategorinya 2 muka, suara alien, suara paduan suara, suara kebingungan, membingungkan. Suaranya bisa dirubah-rubah di situ Bapak Ibu. Bisa suara lucu, suara anak-anak, laki-laki, suara anak perempuan, suara robot, itu Ibu coba. Ibu coba itu copyright apa enggak di KineMaster. Jadi di KineMaster itu kalau memang Ibu ngambilnya suara apa itu lagu artis, coba dirubah itu. Suaranya diganti suara robot. Atau laki-laki diganti suara wanita. Di situ kan ada itu. Tetap copyright apa tidak. Nah, seperti itu. Baik, jadi di KineMaster itu lengkap sekali, Bapak Ibu. Sebenarnya lengkap sekali. Kalau materinya Bapak Ibu mau menguasai, wah banyak sekali ya. Full. Itu 1 bulan nggak selesai KineMaster itu lengkap, semuanya lengkap. Cuma Bapak Ibu yang banyak yang belum memahami. Banyak. Wan baru basicnya saja, Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup? Ya ini sudah, wah sudah lama ini, 2 jam. Jam 7 sampai ya. Sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu malam ini ada materi apa enggak? Mau dikasih materi apa enggak? Capek? Bebas Pak, bebas. Saya kasih aja, Pak. Kasih aja, kan kasih, waktunya ya. Kan fleksibel. Iya, nanti ditonton. Saya kasih materi 1 saja ya. Cara itu tadi Pak Eka Supatmo tadi memang waktunya menambahkan tombol subscribe ya. Bedanya intro dengan tombol subscribe. Nah, kalau intro itu kan ya di awal ya, outro di akhir. Kalau tombol subscribe itu kalau karakternya orang Indonesia itu memang harus sering diingatkan Bapak Ibu dengan memberikan tombol subscribe. Misalnya durasi videonya itu enggak lama-lama lah. Bapak Ibu yang standar itu video itu rata-rata 15 menit Ibu. Kalau Ibu pengen ditonton semua, kalau lebih dari itu biasanya di skip. Kalau 15 menit itu ya tiap misalnya di depan kan ada intro. Nah, di menit kedua nanti sudah Ibu tayangkan tombol subscribe. Di menit kelima nanti juga Ibu tampilkan tombol subscribe. Di menit ke 10 kalau 15 menit itu tampilkan lagi tombol subscribe. Orang Indonesia memang senangnya diingatkan gitu loh, disuruh, kalau nggak disuruh itu nggak subscribe gitu. Silakan, tapi jangan terlalu sering ya, maksudnya misalnya videonya 15 menit ke sudah ada intronya, lalu menit kedua sudah ada tombol subscribe, menit keempat subscribe lagi. Nanti marah orang yang nonton, marah nanti. Ya, jadi ini materi pertama memasang tombol subscribe, tombol like, share, ini nanti kami berikan, bisa dipraktekkan di video yang singkatnya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan di 100 JP ini Bapak Ibu gunakan untuk
Bapak Ibu gunakan untuk sharing. Selagi masih ada yang respon, Bapak Ibu silahkan. Kalau nggak ada yang respon, jangan marah ya, karena mungkin orang masih istirahat ya, kan orang tidak menyimak HP terus full 24 jam. Jangan marah ya. Nanti kalau ada yang baca pasti ada yang respon. Ini yang terakhir saya tanya ini kan jumlahnya berapa ini ya? Kayaknya 50 lebih ini. 71. Iya. Ternyata banyak. Ternyata banyak ya. Wah, ini saya tawarkan ini 71 Bapak Ibu, satu grup. Kalau grup 100 JP yang pertama itu ya hampir sama 70-an. Ini saya buat grup 2 atau cukup satu Bapak Ibu. Grup 2 itu grup materi. Jadi grup 1 materi itu saya kunci. Jadi khusus untuk materi biar tidak tertumpuk. Nah, grup yang ini saya buka untuk sharing itu 24 jam, silakan. Tapi dua grup aja Pak, biar nggak bingung Pak. Dua grup ya. Dua grup aja, yang satu buat ngirim materi. Ya, khusus materi, satu untuk diskusi. Ya, baik yang grup materi nanti saya kunci ya, Bapak Ibu, biar tidak tertumpuk, jadi terstruktur. Nah, nanti kalau Ibu mungkin kelewat 30 menit saja kan sudah. Dia nyari Poajang, Pak. Manjatnya kan sudah kecapean. Poajang, era ketemu-temu. Akhirnya terlewat seperti Ibu tadi. Karena ini pesertanya 70. Kalau pesertanya 30 itu kan belum begitu ya. 70 ini kan banyak. Kita buatkan grup materi ya, Bapak Ibu. Ya, baik, Pak. Ya, baik. Nanti saya kirim link, silakan segera bergabung. Setelah itu saya share materi. Ya, untuk hari ini, malam ini saya kasih materi 1. Kalau yang capek, jangan sampai imunnya turun, istirahat, bisa dilihat besok ya. Interupsi Mas. Tanya. Dari Ponorogo ini Mas. Oh, monggo Bapak. Ya, Bapak untuk Tarto. Untuk yang grup yang lama itu tidak di delete Mas ya. Tetap ada ya grup-grup yang lama itu. Tetap karena apa ya, tidak semua gabung di grup ini ya. Yang lama tetap, kalau Bapak mau keluar silahkan, tetapi kalau tidak ya tidak masalah, karena nanti mungkin selalu dapat informasi juga ya. Seperti kemarin yang pelatihan kami dari webinar nasional itu kan juga kami share ya. Mungkin Bapak Ibu belum mengikuti ya. Kemarin ada pelatihan gratis webinar nasional, itu kami panitianya, penyelenggaranya, kami share di grup-grup. Untuk melihat materi-materi yang dulu-dulu itu pentingnya Mas. Kita lupa, kita buka lagi grup yang lama, lihat tampilan materi yang lama gitu. Silahkan. Baik, itu saja Bapak. Iya, cukup. Baik, terima kasih Bapak Tato Winarko dari Ponorogo ya. Iya, Ponorogo. Ini tangganya ini ya. Apa itu? Showroom mobil itu apa Pak? Di sana. Oh. Ya, Prabu ya. Tetangganya Reok ya Pak. Prabu ya. Prabu. Prabu motor ya. Ya, saya pernah ke sana kemarin tuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat belajar dan terus belajar. Jangan terbebani di kelas 100 JP ini, Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu terbebani lalu gimana gitu ya. Maksudnya buat santai saja. Selonggarnya Bapak Ibu mengikuti materi. Ya, kalau memang waktunya longgar. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin berkembang, ingin bisa ya ikuti materi terus gitu ya. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya ada yang share hasilnya, silakan. Kami malah senang seperti itu. Yang penting jangan tertekan. Karena ini adalah arahnya ke pengembangan Bapak Ibu sendiri. Basicnya sudah Bapak Ibu pegang,
Sekarang pengembangan. Jadi tergantung Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu mau berkembang atau tidak, ini tergantung Bapak Ibu sendiri di status JP ini. Seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan selamat belajar dan terus belajar. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, lihat grup segera bergabung ya setelah ini di grup materi ya Bapak Ibu biar tidak terlewatkan ya materinya. Baik Pak, terima kasih.